tugas. Ya, tugasnya yaitu membuat sebuah video pembelajaran. Nah, tapi video pembelajaran ini materinya masih jauh. Ada di tema apa? Nyandet. Iya. Kok nyandet suaranya Pak Guru? Iya. Ini, di sini Pak Guru jelas kok. Nyandet malah. Masih nyandet? Enggak. Nah, ya. Pak Guru ini ada dua tugas. Nah, tugasnya biasanya kalau kalian belajar kelas itu bukan. Tapi sekarang modelnya berbeda. Jadi guru pembelajarannya lewat online, nanti buka. Ya, nanti kedepannya juga seperti itu. Jadi harus ada video pembelajaran. Nah, nanti ketika guru akan memulai rekaman, Pak Guru menjelaskan materi ya. Jadi biar suaranya Pak Guru jelas, itu nanti mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, ya nanti aja kalau sudah. Ya. Jadi mikrofonnya bisa dimatikan. Nanti semua kalau misalnya Pak Guru mengajukan pertanyaan, Din, speakernya dimatikan. Ya, apa masih belum dimulai, nanti aja kalau dimulai dimatikan ya. Nanti kalau sudah Pak Guru menjelaskan pakai PowerPoint seperti biasa, nanti dimatikan ya. Kalau bisa gambarnya dimunculkan ya. Yang bisa kelihatan hasil videonya seperti itu. Pak Guru ya teman-teman itu. Mas, Ini ya. lagi berekam nih. Ya, saya tunggu Pak. Nih, Pak Guru dibantu temannya Pak Guru Mas Yata mau direkam. Katanya sudah siap. Nanti kalau sudah siap bisa bisa direkam. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, pembelajaran hari ini ya nanti kamu menyimak, kalau ada pertanyaan dijawab ya dari Pak Guru ya. Iya, Pak. Belajar merekam video, Pak Guru belajar merekam juga. Tema ya, Pak. Halaman berapa? Kamu punya tema 4? Punya, Pak. Punya, Pak. Tema 4-nya dibuka halaman PP tema 3. Tema 3 apa 4, Pak? Tema 4. Tema 3 ya, Pak. Tema 4. Subtema 3 pembelajaran. Tema 3. Ya, tema 3 pembelajaran 1. Pembelajaran 1 berapa, Pak? Tema berapa? Ya, itu temanya tentang IPA, terus SPDB sama dulu ya, IPA sama bahasa Indonesia. Kaitannya sama cara pembelajaran daerah, satu lagi sama ini apa? Tema berapa, Pak? Tema 4. Halaman berapa, Pak? Aku udah bisa halaman berapa? 93. Halaman 93 ya, Pak. 93 ya. Ada gambarnya anak bersepeda ya? Ya. Ya. Halaman berapa, Pak? 93. 93 nah. 93. Ditulis apa? Ya. Nanti di videonya warna pimpin berdoa ya. Ya, nanti satu anak pimpin berdoa, satu anak berdoa, harus menjelaskan materi. Yang kalau ada yang nanti kamu nggak usah nulis, cuma menyimak aja ya. Jadi tayangannya tinggal menyimak. Nanti kamu apa? Menyimak materinya, kamu baca slide-nya. Waktunya nggak lama kok, cuma 15 menit aja. Ya. Yang penting kegiatan kita hari ini terekam. Ya, kita simulasi belajar seperti belajar di kelas. Kan kalau kamu belajar di kelas kan pertama berdoa, terus menyanyi, terus mendengarkan Pak Guru ngasih materi,
Ada pertanyaan dan tugas seperti itu ya. Bentar, Pak Guru buka tugasnya dulu. Yuk kita mulai ya. Ya. Ya, bentar. Dulu Pak Guru buka. Ya, buka tugasnya. Nanti gak usah dianu ya, gak usah ditulis ya. Kamu menyimak aja. Kalau Pak Guru silakan baca, nanti silakan kamu baca. Ya, Iya. gak usah ditulis. Nanti gak usah ditulis ya, Pak. Ya, gak usah ditulis. Pak Guru belajar simulasi. Pengen apa? Pengen membuat pembelajaran tapi secara daring. Ya. Ya. Berarti gak ada nulis ya, Pak? Ya, nanti kalau Pak Guru akan suruh nulis, nulis. Kalau enggak ya enggak, gitu ya. Ya, Jadi Pak. nulis. Ya. Oke. Yang satu ya. Ada orang sudah siap? Sudah, Pak. Mana Pak Danang? Sudah, Pak. Pak Danang kok hilang? Kita Kurniawan Sudah ready Mas, dari 10 menit yang tadi. Sudah kerekam. Yes, oke. Nah, nanti tinggal di-cut ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Belum belajar. Buat satu orang yang berdoa dulu. Siapa yang mau bikin berdoa? Ya. Silakan satu orang dipimpin berdoa dulu. Mungkin Almira bisa dipimpin berdoa semuanya. Ya. Siapa, Pak? Almira, coba dipimpin berdoa temannya. Ini matikan speaker. Ya. Almira dipimpin berdoa. Malu, Pak. Ya, ayo dipimpin berdoa temannya. Semoga kumpulnya hari ini dilancarkan. Ini dimulai.
Enggak, sudah setengah ya. Ya, ya terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mengenai pembelajaran di buku tema halaman 93, yaitu tema 4, sub tema 3, pembelajaran darat. Nah ini, saya tak akan share materi dari ini. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah. Ya, ya. Pembelajaran hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting, tema, nah ini, tema 3 itu pembelajaran 1. Nah, ya. Nah, anak-anak bisa dimatikan speakernya dulu sambil Pak Guru menjelaskan. Nah, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai. Itu yang pertama, kalian dapat memahami organ peredaran darah beserta fungsinya. Yang kedua, dapat menyajikan karya tentang organ pencernaan peredaran darah pada manusia. Terus menggali informasi dan amanat pada pantun. Yang keempat, melisankan pantun berdasarkan hasil karya pribadi. Ada pemeta konsepnya yang pertama. Nah ini, di tema konsep yang pertama yaitu bersih itu sehat. Nah nanti pembelajaran yang bisa kalian dapat kalian menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia dan membuat peta konsep. Adapun yang kedua, mengenal ciri-ciri pantun, membuat pantun dan memvideokan pantun. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pernahkah kalian mendengar tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia? Misalkan, ya, ada saudaramu yang tiba-tiba pingsan, ternyata ketika dibawa ke dokter, intensitasnya tinggi. Ternyata diagnosa terkena penyakit darah tinggi. Pernah seperti itu? Pernah? Ya. Pernah. Terus ada nggak saudaranya tiba-tiba ditensi, ternyata tensinya rendah, mengalami rendah. Ya. Atau kalian yang, nah, kalian ada yang pernah mengalami penyakit gangguan peredaran darah nggak? Gak tahu aku Pak. Ada yang kena anemia? Ya, tiba-tiba upacara, tiba-tiba terus pingsan, makanya berkenang-kenang. Nah, atau bangun tidur tiba-tiba kalian ini ya Pak, ada sedikit koyongan. Nah, itu adalah ciri-ciri atau gejala pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, gangguan sistem peredaran pada manusia itu terbagi menjadi dua. Nah, di layar bisa kalian simak. Yang pertama, gangguan sistem peredaran darah secara dan keturunan. Ada nggak yang pernah mengalami ini? Anemia. Gak ada Pak. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri anemia itu apa saja? Ciri-ciri orang terkena anemia. Gak ada Pak. Yang pertama, nah ini gangguannya. Penyebab gangguan anemia itu karena adanya kurangnya makanan zat mengandung zat besi. Nah, ciri-cirinya orangnya mudah lelah dan mudah pusing. Ada nggak di sini yang seperti itu? Tiba-tiba mendadak pusing atau lemas seperti itu? Gak ada Pak. Ya, alhamdulillah. Gak ada. Nah, ini cara mencegahnya. Harus banyak makan makanan sayur. Kira-kira bisa menyebutkan nggak makanan yang banyak mengandung zat besi? Sudah sembuh. Ciri-cirinya apa? Sayur bayam. Sayur bayam pintar, terus apa lagi? Sayur sawi.
Sawi, terus apa lagi? Kangkung, Pak. Kangkung, terus apa lagi? Wortel, Pak. Ya, penyakit anemia ini bisa juga dengan cara mengkonsumsi sayuran yang banyak mengandung zat besi. Betul yang apa kamu katakan tadi? Bisa makan bayam, itu banyak mengandung makanan yang mengandung zat besinya. Next, ini adalah gangguan sistem peredaran darah keturunan. Keturunan yang pertama ini hipertensi. Apa nama lain hipertensi? Pernah mendengar kata hipertensi? Enggak. Ya, kalau darah tinggi pernah dengar? Nah. Iya. Nah, apa sih darah tinggi itu? Udah naik. Darahnya naik. Nah, darah tinggi itu bukan darah Darah tinggi, Pak. Darah tinggi itu adalah tekanan darah dia di atas normal. Nah, adapun tekanan darah tinggi, gejala. Kira-kira pernah tahu nggak? Atau keluargamu ada yang pernah mengeluh ya, penyakit gejala darah tinggi nggak? Benar. Gejalanya apa yang Nah. Darahnya naik. darahnya naik lagi? Suka marah-marah, Pak. Suka marah-marah betul. Lagi. Nah, berarti suka marah-marah bukan kena darah tinggi ya. Ya. Lagi. Pusing, Pak. Ada lagi? Pusing, betul. Apalagi? Kan makanan yang tidak sehat. Betul, karena ada pengaruh makanan yang tidak sehat. Itu penyebabnya ya. Kalau makan Betul, tidak jangan. Ya, kita bahas gejalanya. Apakah betul ya kita bahas. Nah, yang kalian sebutkan tadi. Nah, itu yang pertama betul lah dia menyebutkan pusing. Terus yang pertama jantungnya berdebar-debar. Terus ada sesak nafas kalau dia lelah. Terus pundaknya, nah ini bagian pundak atau lehernya itu sering terasa kaku atau berat. Anak pun lelah. Nah itu yang terakhir tadi yang betul menyebutkan bahwa dia mudah marah. Tapi marahnya di sini bukan marahnya itu ya, tapi karena marahnya ada pengaruh dari gangguan sistem peredaran darah. Cara mencegahnya bagaimana? Biar nggak terkena darah tinggi. Pak, suaranya putus-putus. Ya, bagaimana biar tidak terkena penyakit darah tinggi? Kurangi makanan kolesterol. Oh, makanan kolesterol, Makan apalagi? Makan makanan berlemak, betul, apalagi? olahraga. Harus olahraga. Nah, Kurangi marah. ya, berani marah, betul. Ya, harus bersabar kalau orang yang menderita penyakit darah tinggi. Karena apa? Ketika kita marah, denyut jantung semakin berdebar semakin cepat ya. Akhirnya mengganggu kalau misalkan darah tinggi itu bisa berpengaruh ke jantung. Nah, ini pun cara penyegahnya yang pertama pasti mengatur pola makannya. Nggak boleh makan makanan yang ada kolesterolnya. Terus lagi ya, istirahat cukup dan menghindari stres. Berikutnya, Parises. Pernah dengar kata parises? Pernah, ya. Pernah mendengar. Biasanya parises itu gimana? Kaki. Di kaki. Kenapa kakinya? Ototnya menggelentir. Ya, ototnya menggelentir seperti kayak ini ya. Kayak rambut yang keriting seperti itu. Nah, parises itu digambarkan seperti ini. Nah, di layar kalian itu ada dua perbandingan. Orang yang kakinya normal dan satu lagi dia mengalami varises. Jadi kalau varises itu pembuluh darahnya itu berbentuk seperti kayak ulet ya. Itu seperti itu. Nah, gejalanya varises. Kira-kira gejalanya apa ini? Kecapean. Kecapean. Apalagi? Rokok. Ya, lagi. Nah biasanya kalau yang habis olahraga itu nggak boleh lah. Kram. Ya, nggak boleh gitu.
bisa menyebabkan terjadi varises. Nah, ini varises gejala umumnya itu terjadi pada diabetes. Karena apa? Terlalu lama berdiri dan banyak kerja banyak menggunakan kaki. Nah, terus berikutnya cara mengatasinya yang pertama, itu hindari berdiri terlalu lama. Lagi, olahraga cukup. Nah ini terutama yang perempuan ya. Kalau yang perempuan itu pemakaian sepatu hak tinggi. Nah, siapa yang punya sepatunya haknya tinggi? Gak punya, Pak. Ya, yang bagian belakangnya itu Gak punya. sepatu jinjet ya, yang punya sepatu jinjet atau sepatu dia yang punya hak tinggi itu jangan sering digunakan pemakaiannya karena nanti bisa berpengaruh pada Izinnya varises. Terus ini, nah ini penyakit yang kedua, sistem peredaran darah dan keturunan. terang no kata Pak. Ini ada namanya hemofilia. Nah, misalkan ada salah satu temanmu jatuh, ya biasanya kalau kamu jatuh gimana? Sakit Pak, darah Pak. Bisa berdarah. Kalau dikasih obat bagaimana? Kalau dikasih obat berhenti nggak? Kata berhenti kagak ringan Pak. Kan berhenti kalau dikasih obatnya ya enggak. Nah, kalau di hemofilia itu benar ada darah sulit membeku. Jadi ketika ini darahnya kalau itu misalnya kan berhenti, tapi berbeda sama hemofilia. Hemofilia ini darahnya akan terus berhenti. Nah, sebuah itu hemofilia ini disebabkan karena ada penyakit keturunan. Dan satu lagi ada namanya thalassemia. Itu darahnya itu tidak teratur. Itu. Ini adalah contoh bentuk dari penyakit hemofilia. Hemofilia ketika meskipun dia dikasih obat, itu dia kan masih keluarkan darah. Nah kalau thalassemia itu bentuknya yang di bawah, ada yang normal, jadi bentuknya dia ada yang tidak beraturan. Kalau darah yang normal itu darahnya tidak. Dari sini ada pertanyaan. Ada Pak. Nah, yuk, tadi penyakit keturunan yang pertama apa? Darah tinggi. Darah tinggi, apa lagi? Hipertensi. Hipertensi sama dengan darah tinggi, apa lagi? Thalassemia. Thalassemia, Hemofilia. hemofilia, terus apa lagi? Lanjutannya Pak. Varises. Varises, apa lagi? Apa lagi? Hipertensi. Yang pertama tadi ada apa? Ada hipertensi. Apa hipertensi tadi? Hipertensi. Penyakit darah, darah tinggi. Terus apa lagi? Anemia. Anemia, darah, Thalassemia. darah thalassemia. Lagi, Hipertensi. hipertensi atau penyakit darah tinggi. Nah, cara mencegah penyakit anemia tadi apa saja? Anemia tadi apa saja? Ayo, cara mencegah hanya makanan, Makan makanan yang sehat. nah yang sehat tadi mengandung zat apa? Zat besi. Contohnya tadi apa? Ayam, daging, Kalau yang terjadi itu, kalau yang terjadi darah tinggi, caranya bagaimana tadi? kurangi marah-marah. Marah-marah.
makan makanan sehat, kurangi merokok. Kalau darah rendah. Kalau yang darah rendah, Marah-marah aja, Pak. ya nggak boleh marah-marah ya kalau darah rendah ya. Jadi kalau darah rendah itu harus banyak bola, ya, itu. Nah, coba dari penyakit yang dan tadi yang sebut. Nah, ini ada sebutnya. Pernah nggak membaca pantun? Pernah nggak membaca pantun? Kenapa? Pernah. Pernah. Bapak sudah pernah diajari pantun? Pernah. Apa, Pak? Pernah diajari pantun? Pernah, Pak. Masih ingat ciri-ciri pantun? Sendiri. Masih. Ya, yang pertama apa saja? Bentar, Pak. Ciri-ciri pantun. Apa, Pak? Suaranya gak betul-betul, Pak. Suaranya putus-putus ya. Mungkin kalian bisa mencari sesuatu yang bagus. Apa tadi? Yang bagus lanjut ya. Coba Pak Guru akan share rincian. Baris atas berisi sampiran. Terus. Dua baris bawah berisi isi. Terus. Ya. Pak Guru akan share itu. Ya, sudah muncul nggak? Langsung bersaja A, Langsung bersaja B. A dan AB. Betul. Nah, sekarang kita ini membaris 4 baris. baris. Berarti pelajaran keempat masih ingat ya? Ya, Alhamdulillah. Kita berulang kembali lagi. Aku punya sebuah pantun. Kamu masih ingat nggak cara membaca pantun? Ada yang membacakan pantun ini? baju segitiga di tangannya baru saya. Yang perhatikan pantun berikut dan simaklah ini jalan. Ada yang ingin membaca pantunnya? Berbadak bersama gadis kecil. Nih. Ada yang bisa baca pantun ini? Atau orang yang lainnya speakernya bisa dimatikan dulu. Nggak kelihatan gambarnya, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ayo ya. Sudah, Pak, sama gadis kecil berbagai baju itu. Jalan-jalan sambil naik motor. Pembunuhan Nadi membawa darah bersih. Pembunuhan balik membawa darah kotor. Nggak jelas, Pak. Sudah muncul. Gambarnya hilang enggak, Pak. Kemana nggak? Gambarnya Gambarnya hilang enggak, Pak. Gambarnya nggak kelihatan. Nah, sebentar. Rima. Coba. Muncul. Ya, Pak, muncul. Muncul. Sama gadis Ya, sudah muncul.
jalan sambil pembuluh nadi membawa darah, pembuluh balik membawa menjadi sambil berhenti. Jalan pembuluh naik motor, pembuluh nadi membawa darah bersih, pembuluh balik membawa darah kotor. Ya, minta satu orang baca ya, membaca bantunya dengan intonasi yang betul. Cepat, saya berani. Suara. Ya, yang keras. Sana kaki jalan-jalan sambil naik motor. Pembuluh nadi membawa darah bersih, pembuluh balik membawa darah kotor. Ya, betul. Jadi membacanya bersama gadis kecil berbaju putih, jalan-jalan sambil naik motor, pembuluh nadi membawa darah bersih, pembuluh balik. Pembuluh balik membawa darah kotor. Nah, sekarang tadi kalian sudah menyebutkan ciri-ciri pantun ya. Yang pertama dari besar. Ada teman lagi, ada garis kata. Caranya gimana Pak? Coba aku kasih satu contoh, nanti kalian yang mencari ya. Bersama Pak, suaranya Pak. Ulangi lagi. Gadis kecil berbaju putih. Jadi ada berapa kata? Buku kata. Hati-hati. Kita lihat dulu. Kata-katanya dulu. Bersama gadis kecil berbaju putih. Ada berapa? Ada 12. Ya. Terus yang berikutnya, contoh lagi. Jalan. Ada berapa? 3. Jalan. Ada berapa? 4. Sambil naik motor. Jadi berapa suku kata? 10. Apa yang bawah, yang nomor 3? Pembuahan darah bersih. 12. Ya, ada lagi, ada jawaban lain nggak? Tadi ada yang menjawab 12. Nah, ada Pak? Pembuluh nadi membawa darah bersih. 12, Pak. 12. Yang baris keempat. Baris keempat. Membawa darah. Berapa? 13, Pak. 12. 12. Pembuluh balik membawa darah kotor. Itu berarti ada 8 sampai 12 buku. Nah, tadi ada yang menyebutkan sajiannya api-api. Iya, Ya. Pak. Kira-kira sajiannya api-api. Kita lihat kata yang paling belakang. Kata yang paling belakang dari satu apa? 1, 2 berisi sampiran. Ya. 4 berisi isi.
Nah, baris 1 dan baris 2 itu disebut sampiran betul. Kira-kira yang mana? Nah, kira-kira yang mana sampirannya? Bersama gadis berbagai baju putih, jalan-jalan sambil naik motor. Nah, betul, benar. Kalau itu kayak mana isinya? Kalau isi, Pembuluhan nadi membawa darah bersih, pembuluhan balik membawa darah kotor. nah, pintar. Sudah paham ya? Kalau baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, baris 3 lanjut. Sekarang kita cari sajanya. APAP. Ya, api-api itu dilihat dari mananya? H dari R HR. Ya, dilihat dari kata terakhir. H sama HR Ya, A, karena belakangnya berbeda. ya, putih belakangnya apa? Karena belakangnya berbeda. Ya, belakangnya berbeda. Kalau putih, huruf terakhirnya apa? H Nah, motor. R Si, H berapa lagi? R. Jadi, A, R, A, R. Berarti sajanya adalah B, B. PAP. Ya, jadi pantun yang kalian sebutkan tadi, nah ini sudah. Yang pertama, dalam satu bait itu ada 4 baris. Yang kedua, baris pertama terdiri dari 8 sampai 12 suku. Nah, yang ketiga, baris pertama dan baris kedua disebut Sampiran. apa? Merupakan isi. Terus, Dapat pun baca APAP dan AAA. sekarang Pak Guru punya panel satu. Kalian coba identifikasi. Nah ya. Nih, Pak Guru punya sebuah pantun dalam sebuah Sama Pak. Nih, kira-kira pantunnya apa ini? Sama kayak tadi pantunnya Pak. Ya sebentar. Ini Pak Guru berhentikan dulu ya. Ini coba. Nomor 1. Bisa terbaca? Bisa Pak. Nah, coba dibaca pantunnya. Pagi-pagi kakek makan ketupat. Kakek makan sambil jongkok. Jika ingin jantung kita sehat, berhentilah dari merokok. Jumlah suku kata baris ke 1. 11. 11. Baris kedua. Kan sambil jongkok. 8. Dan ketiga. 8. 10. Ada yang 8, ada yang 10 kita lihat. Jika ingin jantung kita sehat, ada 10 ya. Ya. Yang terakhir. Berhentilah dari merokok. 9. Wah, pintar ya. Berarti kalian sudah paham tentang suku kata pada setiap baris. Sekarang sajanya apa sajanya? APAP. Nah, dilihat dari mana? Dari belakangnya Ya. TK. Ya betul. Terus ada satu lagi. Sampirannya yang mana sampirannya? 1, 2. Ya, yang mana sampirannya? Pagi-pagi kakek memakan ketupat. Kakek memakan sambil jongkok. Pintar. Terus isinya yang mana? Jika ingin jantung kita sehat, berhentilah dari merokok. Oke. Bisa ya? Bisa. Berarti untuk pemahaman pantun, berarti kalian sudah memahami. Nah, Ya. nanti
ada sebuah tugas yang akan Pak Guru kirim lewat grup WA. Dan nanti silakan tugasnya bisa dikerjakan di Google Form ya. Nah, batas pengerjaan waktunya cuma 30 menit. Nah, belum hari ini kamu sudah belajar apa? Cara pantun. Ya, pelajaran. Coba tadi yang peredaran darah yang kamu pelajari apa saja? Anemia. Gejalanya apa saja? Gejalanya arises. Sama darah rendah. Gejalanya anemia tadi apa? Kekurangan zat besi. Kekurangan darah. Cara mencegahnya bagaimana? Karena sering marah-marah. Harus banyak. Istirahat. Ya, banyak istirahat. Kalau kali bertesting, jadi pilih apa? Pilihnya. Buka. Suka marah-marah. Terus lagi. Jantungnya bagaimana? Sebar-sebar. Berdebar. Ini bagaimana bagian bunda? Kaku. Aku. Badannya bagaimana? Nafasnya susah nafas. Biasa napas bentar. Sekarang yang selesai. Itu kakinya bagaimana? Uratnya? Gelombang. Ya. Kabarnya ditekuk. Nggak boleh banyak. Diri. Terus apa lagi? Memakai hak tinggi. Ya, tidak menggunakan sepatu hak tinggi. Terus kalau pantun, yang kalian pelajari tadi apa saja? Terus saja api-api. Terus apa lagi? Sampiran dua berisi sampiran, tiga empat berisi isi. Terus? Di atas 4 baris. 4 baris. Bagaimana Berisi 4 baris. Dan cukup Bacanya bagaimana? membaca 8 sampai 12. Terus bacanya? Baca AP dan AA. Ya. Setelah kalian mempelajari ini, berharap kalian nanti tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, selama terjadi wabah pandemi corona, Pak Guru himbau untuk tetap menjaga kesehatan diri dengan cara bagaimana? Memakai masker. makanan Sehat, sering berolahraga, mencuci tangan, lalu cuci tangan. Ya. Cara Terus, ya. Pak Guru cukupkan pembelajaran sampai sekian. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa bertanya melalui WA. Ya, tadi Amira kan menunggu doa. Silakan dipimpin doa lagi untuk penutupan pembelajaran hari ini. Mari kita dengan baik. Sehat dalam mulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, pembelajaran ini kita baru tutupkan sama sekian. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah dimatikan dulu ya. 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 Kemarin ulangannya bisa nggak? Bisa. Ada yang susah nggak? Enggak. Nggak ada. Ada kendala? Enggak.
Ya, untuk sementara Pak Guru masih belum bisa Google Meet-an dulu ya. Iya. Ya, nanti kalau ada informasi mengenai Google Meet, akan Pak Guru informasikan lebih lanjut. Ya, sekarang bisa dimatikan dulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Ya, sama-sama. Ya, ya bisa dimatikan dulu. Assalamualaikum.